Shalom warga kerajaan, selamat datang di keluarga GBI Rap Jember. Galatia 3 ayat 13 sampai 14. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Kami senang menjumpai saudara semua dalam ibadah hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan luar biasa karena perlindungan dan penyertaan Tuhan. Bagi saudara yang ingin mendapatkan info lebih tentang GBI Rock Jember, Anda dapat subscribe dan follow media sosial kami. Selamat beribadah dan mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you are here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you're worth. Lucifer, lay behind
above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and bound me. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and loved me above all. Engkau meninggalkan kesetaraanmu dengan Allah dan mengambil rupa sebagai manusia, dan engkau mengambil posisi yang harusnya kami ada di situ, harusnya kami ada di salib itu, Tuhan. Tapi engkau menggantikan kami. Sebab itu sore hari ini, sore malam hari ini, lewat ibadah ini Tuhan, kami bukan hanya memperingati, tapi kami mau kembali mengalami kuasa kasih-Mu. Sebab kasih-Mu lebih kuat dari maut. Sebab kasih-Mu, cinta-Mu Tuhan, yang telah Engkau buktikan buat setiap kami, lebih dari semua tahta dan harta, lebih dari semua kekayaan dan kenikmatan yang dapat kami peroleh dari dunia ini. Tapi semuanya tidak bisa menyamai cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berapa banyak dari saudara mengalami kasih itu, boleh lambaikan tangan kepada Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Lebih dari semua harta dan tahta, lebih dari semua kerajaan, lebih dari semua apapun kekuasaan yang diperoleh oleh manusia, kita memperoleh lebih dari itu, yaitu kasih Tuhan, kasih Raja segala raja. Terima kasih Tuhan. Naikkan pujian ini. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth. There's no way to measure what you're worth. Crucified, lay behind the stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall
rasakan kasih-Mu mengalir Tuhan. Kami rasakan cinta-Mu. Tak lagi kami cari di tempat yang lain, sebab kami sudah sangat puas dengan cinta Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Salib-Mu berkuasa dalam hidup kami. Salib-Mu menyembuhkan. Salib-Mu menguatkan, memulihkan setiap kami. Kami hanya mau pandang salib Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji Engkau. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu. Tuhan, dalam-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Mari berikan tepuk tangan bagi Dia yang mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu. Terima kasih. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku. Engkau sungguh mengasihi kami lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima. Kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib
memerdekakan, katakan amin. Amin. Sudah selesai Dia kerjakan buat kita. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tanganmu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu mentahirkan hatiku. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Ini yang terus kami renungkan, cara-Mu mengasihi kami Tuhan. Mahkota duri di kepalamu menebus pikiranku. Tangan-Mu berlubang paku menebus perbuatanku. Bilur-Mu Tuhan, bilur di sekujur tubuhmu menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk. Terima kasih. Kau telah memberi hati yang baru bagi kami Tuhan, mentahirkan hatiku. Mari ucap syukur. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib. Begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib. Terima kasih Tuhan, begitu besar kasih-Mu padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu. Haleluya. Selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Begitu besar kasih-Mu padaku. Terima kasih. Hingga Kau pilih salib itu Tuhan, untuk menebus hidup kami, supaya kami kembali kepada rancangan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Sebab Dia tertikam oleh karena pelanggaran kita. Pelanggaran kita dipikulnya, pemberontakan kita ditanggungnya. Dia menyelesaikan bagi kita. Terima kasih. Biar malam ini menjadi perenungan kami Tuhan. Lawat kami dengan kasih.
Sebab kami percaya kuasa kasih-Mu memulihkan, membebaskan. Tidak ada yang tidak dapat diselesaikan oleh salib Kristus. Masa depan yang hancur telah dipulihkan oleh Tuhan. Dan masa lalu kami yang suram dan jahat, pengampunan-Mu yang membebaskan kami. Kami tidak lagi menjadi hamba dosa. Kami tidak lagi menjadi budak dosa. Tapi kami menjadi senjata kebenaran. Kami menjadi anak-anak Allah. Kami menjadi perwakilan kerajaan Allah. Dan kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus kami telah disembuhkan. Haleluya. Karena salib-Mu Tuhan, semua hanya karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Katakan karena salib-Mu. Iman-Mu nyatakan aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat karena salib-Mu. Amin, amin. Aku menang. Haleluya. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat. Mujizat karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu aku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi, nyatakan karena salib-Mu aku hidup. Yes Lord, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Kau melakukan mujizat-Mu. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu. Haleluya. Haleluya. Engkau dahsyat. Engkau anak domba Allah. Engkau anak yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Pujilah Engkau.
Kasih Tuhan buat karya-Mu yang besar atas kami. Hari ini kami ada itu semua karena kemurahan Tuhan. Kami boleh mengingat hidup kami tanpa Tuhan. Kami binasa, kami hancur. Tapi karena salib Tuhan, membuat hidup kami hari ini ada. Berarti, terima kasih Tuhan. Oleh sebab itu, berfirman buat kami malam hari ini, untuk kami boleh mengerti betapa besar kasih-Mu atas kami, betapa besar pengorbanan-Mu pada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Shalomnya orang menang masih lemas, saudara. Shalom. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, malam hari ini, atau hari ini tepatnya, kita memperingati betapa besar kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kasih yang nyata itu sudah Tuhan tunjukkan buat setiap kita. Kasihnya ditunjukkan dengan cara Dia mati di atas kayu salib buat setiap kita. Pada waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dia kehilangan kemuliaan Allah. Dia kehilangan sebuah hubungan yang terpenting dalam hidup manusia, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Tuhan sudah serahkan semua Taman Eden beserta dengan seluruh isinya diserahkan kepada manusia. Tapi ketika manusia yang pertama, Adam dan Hawa, melanggar apa yang diperintahkan Tuhan, waktu mereka jatuh ke dalam dosa, sesungguhnya yang terhilang dari hidup mereka adalah hubungan dengan Tuhan itu terputus. Sehingga pada waktu setiap hari, waktu Tuhan ingin berjumpa dengan manusia, waktu itu Tuhan tidak menemukan. Bukan berarti Tuhan tidak tahu di mana mereka bersembunyi. Sehingga Tuhan memanggil mereka, Adam, Adam, di manakah engkau? Bukan berarti Tuhan dengan kemahatauannya, bukan berarti Dia tidak bisa menemukan di mana Adam. Tapi ternyata saudaraku dikasih Tuhan, ada sebuah jurang pemisah yang begitu dalam dan jauh ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Sehingga manusia kehilangan yang esensi dari hidup manusia, yaitu hubungannya dengan Tuhan. Terhilang. Dan tahukah saudara bahwa kerinduan Tuhan, Dia selalu ingin menjumpai manusia. Dalam sepanjang sejarah Alkitab ditulis, Tuhan selalu memiliki kerinduan bagaimana caranya untuk menjumpai manusia. Bukan dari manusia inisiatifnya, bagaimana manusia mencari Tuhan. Tapi ini kita bersyukur kepada Tuhan, karena kita punya Allah yang ajaib dan luar biasa. Sehingga ini yang inisiatif dari Tuhan adalah, Tuhan mencari manusia. Dicari. Bagaimana upaya untuk supaya manusia ini berjumpa dengan Tuhan. Kemudian ada berbagai macam upaya yang Tuhan kerjakan dalam perjanjian lama. Melalui setiap korban demi korban yang dilakukan. Mempersembahkan korban bakaran, mempersembahkan korban penebus salah, mempersembahkan korban apapun yang firman Tuhan tuliskan. Cuma satu tujuannya, supaya lewat korban itu, Tuhan bisa menjumpai umatnya. Tuhan bisa bertemu dengan umatnya, dan Tuhan bisa bersekutu dengan umatnya. Tapi sayangnya, bahwa dalam perjalanan hidup manusia, ini yang terjadi. Manusia seringkali menjauh daripada Tuhan. Manusia seringkali berupaya meninggalkan Tuhan, sekalipun Tuhan senantiasa mencari kehidupan kita. Dia terus cari kita dengan berbagai macam upaya. Sebuah pertanyaan yang besar kemudian muncul. Sampai berapa banyak korban yang harus dipersembahkan, sehingga manusia bisa memiliki persekutuan dengan Tuhan. Sehingga dikirimkannya Yesus, anaknya yang tunggal. Dia datang ke muka bumi ini sebagai penebus buat kita. Firman Tuhan di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata begini, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain.
Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. Saudaraku dikasih Tuhan, jalan salib dipilih oleh Tuhan. Supaya setiap kita manusia yang hidup di bawah kutuk, kembali hidup di bawah berkat Tuhan. Sebab awal mula waktu manusia diciptakan oleh Tuhan, manusia hidup di bawah berkat Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata begini, kemudian Tuhan memberkati manusia dan Tuhan berfirman kepada manusia untuk mengusahakan apa yang dipercayakan. Tapi manusia yang pertama gagal. Yesus datang untuk kita, menebus setiap kutuk kita. Salib adalah gambaran dari kutuk yang seharusnya menimpa kita. Waktu saya belajar, merenungkan dan mencari kenapa salib. Salib dalam hukuman Romawi adalah hukuman yang paling kejam. Sebab lewat salib manusia tidak langsung mati. Beda saudara, waktu manusia dihukum mati mungkin dipancung kepalanya. Mungkin kalau zaman sekarang ditembak, mati, selesai. Tapi waktu salib diberikan, hukuman salib adalah hukuman yang paling mengerikan. Kenapa? Karena manusia itu mati secara perlahan dan tersiksa. Saya coba belajar. Panjang dari kayu salib 4,5 meter. Lebar 2,4. Berat kayu salib kurang lebih 150 kg. Tebal paku 1,8 cm. Dan panjang paku yang dipakai 20,3 cm. Yesus dicambuk sebanyak 242 kali. 121 di sebelah kiri, punggung kiri, 121 di punggung kanan. Terdapat 5.480 luka, termasuk 150 luka yang sangat dalam di punggung Yesus. Bayangkan, ini baru siksaan awal yang Yesus terima. Dan pada waktu disalib, apa yang terjadi di atas kayu salib? Waktu Yesus berada di atas kayu salib, lamanya 17 jam. Maka ini yang terjadi. Berat badan tubuh ini tidak mampu ditopang oleh tangan yang terpaku, sehingga lengan bahu akan terlepas dan berat tubuh akan turun. Sedangkan kaki tidak berdiri tegak untuk menopang tubuh, tapi kaki tertekuk. Sehingga apa yang terjadi? Waktu seorang yang disalib, dia menghirup napas. Dia harus mengangkat seluruh tubuhnya supaya dia bisa bernafas. Dan lama-kelamaan karena dia tidak sanggup menahannya, seorang yang dihukum salib, dia mati secara perlahan karena kesulitan bernafas, karena paru-parunya terus mengecil. Dia terus susah. Kenapa? Karena dia harus mengangkat tubuhnya, ya kan? Kalau nafas itu kan gini, sedangkan bahunya sudah lepas dari engselnya. Tapi Yesus, waktu dia di atas kayu salib, dia bukan mati karena salib, tapi dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Ya Bapa, aku serahkan nyawaku kepadamu. Sehingga apa yang seharusnya menjadi bahagian kita, yaitu kutuk, itu Tuhan sudah selesaikan buat kita. Kalau kita bayangkan betapa menderita Yesus waktu di atas kayu salib. Pertanyaan yang besar buat setiap kita, adakah yang sanggup? Sehingga kitab Yesaya menuliskan sebuah gambaran tentang Yesus. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan karena banyak luka. Luka duri, mahkota duri sudah diberikan. Karena apa? Duri yang diberikan kepada Yesus bukan duri biasa, tapi duri yang mengandung racun. Rupanya tidak tampan, semarak pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Siapa yang mau lihat?
Ya, kalau boleh dibahasakan sederhana, mukanya sudah bengkak babak belur. Belum lagi ketika Yesus ngomong, ditonjok sama tentara-tentara. Yesus dikeroyok oleh 350 tentara Romawi dan diseret oleh 50 perwira Romawi. Gimana? Ia dihina dan dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Kalau lihat apa yang dikerjakan Yesus, kita mungkin tidak bisa lihat siapa dia. Ayat selanjutnya berkata, tetapi sesungguhnya ini yang Yesus kerjakan. Penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang percaya katakan amin. Ini yang Yesus lakukan. Dan ini yang Yesus terima buat kita. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Tadi saya katakan, manusia selalu berusaha menjauh daripada Tuhan. Dan Tuhan selalu mencari manusia. Selanjutnya katakan begini, ayat yang ke-7. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Ia dihina, dia tetap diam. Sekalipun dia punya kuasa untuk dia melakukannya. Dia tinggal minta kepada Bapa, Bapa kirim 1 malaikat aja. Jangan 1000. 1 saja, selesai. Tapi Yesus tetap diam. Karena ini yang ingin Yesus lakukan buat setiap kita. Supaya saudara dan saya memperoleh hidup. Sesudah penahanan dan penghukuman ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya ia di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dia mati di antara 2 penyamun. Bayangin saudara. Dia mati di antara 2 penyamun. Padahal selama dia hidup, selama Yesus hidup, semua orang bisa melihat. Ada banyak saksi yang melihatnya. Bagaimana Yesus membuat mujizat. Bagaimana Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Membangkitkan orang yang mati. Dia lakukan semua yang baik. Tapi matinya di antara kedua penyamun. Dan matinya disamakan dengan penyamun-penyamun itu. Ayat yang ke-10 katakan. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan melihat keturunannya. Ini, umurnya akan lanjut dan kehendak Tuhan terlaksana olehnya. Supaya saudara dan saya ini menikmati. Melakukan kehendak Tuhan. 11. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmatnya dan kejahatan mereka dia pikul. Wow. Ayat yang ke-12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan. Yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sekalipun ia menanggung dosa banyak orang. Dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Ini yang Yesus kerjakan buat kita hari ini. Sehingga kalau hari ini kita ada, itu semua karena Yesus sudah lakukan buat setiap kita. Apa yang seharusnya tertimpa atas kita. Sehingga ini yang Yesus mau lewat salib. Di dalam salib ada sebuah pertukaran hidup. Supaya firman Tuhan katakan ada pertukaran. Tetapi sesungguhnya tadi
penyakit kita lah yang ditanggung. Ada sebuah pertukaran di salib. Kita yang hidup di bawah kutuk menjadi hidup di bawah berkat. Amin. Hidup di bawah kutuk menjadi hidup di bawah berkat. Makanya dalam Galatia 3:13 tadi katakan, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dan menjadi jalan kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung di atas kayu salib. Ditukar. Sehingga berkat ini sampai kepada kita. Seperti Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28. Tuhan memberkati mereka. Sehingga hidup kita hidup di bawah berkat Tuhan. Dan konotasi berkat, ingat, bukan karena kita kemudian bisa beli mobil, beli rumah, kemudian kita berkata, diberkati Tuhan. Berkat artinya begini, kemampuan ilahi diberikan kepada kita untuk mengelola apa yang Tuhan percayakan buat kita. Itu berkat. Itu berkat. Sebab pada waktu Tuhan berkata pertama kali kepada manusia, diberkatilah. Kemudian Tuhan berfirman kepada manusia, engkau taklukkanlah, usahakanlah, beranak cuculah, bertambah banyak. Kenapa? Itu semua kita mampu kerjakan ketika ada berkat yang menyertai kita. Amin. Kita hidup di bawah berkat, bukan di bawah kutuk. Sehingga ini yang menjadi semangat, seharusnya menjadi semangat dalam hidup kita. Waktu saudara bekerja, waktu saudara kuliah, waktu saudara belajar sebagai seorang mahasiswa, sebagai seorang pelajar. Saudara harus punya sebuah prinsip begini, aku hidup di bawah berkat. Kemampuan ilahi diberikan kepada kita untuk mengerjakan, mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan buat kita. Oleh sebab itu, ini yang pertama, ada sebuah pertukaran hidup. Kutuk menjadi hidup di bawah berkat. Amin. Amin. Kita semua hidup di bawah berkat Tuhan. Amin. Karena Yesus sudah lakukan itu semua buat kita. Yang kedua, kehidupan yang baru. Waktu kita ada di dalam dosa, kita menjadi hamba dosa. Waktu Yesus tebus kita, kita menjadi hamba Allah. Artinya begini, Roma 6 ayat 6 sampai 13 katakan begini. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan. Jadi manusia lama kita sebelum kita mengenal Tuhan telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar kita jangan menghambakan diri lagi kepada dosa. Sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Artinya begini saudara, kita seringkali beralasan, aku ini manusia lemah, aku manusia tak berdaya. Sehingga kita selalu melakukan gini, setelah ibadah ini selesai, saudara bisa datang ke dekorasi salib. Di sana telah terpampang banyak hal yang kita kerjakan dan kita lakukan sebagai manusia lama kita. Narkoba, mencuri, berbohong, curam, dendam, egois, bersinah, pornografi, mabuk, congkak, apalagi di sana. Benci, fitnah, aborsi, semua ada di sana. Manusia lama kita. Mau ditulis banyak, tempatnya tidak cukup. Gambaran, saudara. Ada banyak hal yang mewakili kita di sana. Sehingga tidak ada alasan lagi. Ketika salib itu telah Yesus gantikan buat setiap kita, maka seharusnya apa yang disalib itu bersih dalam hidup kita. Ini kekuatan kita. Jadi waktu kita tidak lagi mencuri, tidak lagi berbohong, tidak lagi melakukan dosa, bukan karena kita takut, aku takut. Tapi karena kekuatan ilahi yang menolong kita. Karena kita tahu semua telah tersalib di atas kayu salib. Amin. Ayat yang ke-8. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita hidup juga dengan Kristus. Amin. Waktu kita dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita mengambil bagian dalam kematian Kristus. Sehingga waktu kita keluar dari air, kita hidup juga bersama-sama dengan Kristus. Karena kita tahu,
bahwa Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Tidak mati lagi, berarti Allah kita yang hidup. Amin. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Amin. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Bukan kematian jasmani. Bukan kematian karena kehilangan sesuatu. Tapi kematian terhadap dosa. Kematian Yesus di atas kayu salib. Kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Amin. Sehingga ini yang Yesus kerjakan buat setiap kita. Kita jadi hamba Allah. Sebuah kehormatan bagi kita, saudara. Kalau kita jadi hamba-hamba Tuhan, jadi hamba Allah, suatu kehormatan. Kenapa? Karena kita yang tadinya dosa, jadi budak dosa. Tapi kita sekarang jadi hamba Allah. Supaya apa? Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Bahwa kamu, saya, saudara semua, telah mati bagi dosa. Tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu, katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Hendaklah dosa iya, kurang kompak bacanya ya. Lapar semua? Sama. Sudah buka puasa? Belum. Kan gitu ya. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana ini. Supaya kamu, kita semua jangan lagi menuruti keinginannya. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati. Tetapi sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Amin. Amin. Serahkan hidup kita untuk dipakai Tuhan. Galatia 2:9-10 katakan begini. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, untuk hukum Taurat. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, Rasul Paulus tuliskan begini kepada jemaat Tuhan yang ada di Galatia. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Hidup kita bukannya aku lagi. Ada sebuah pujian lama berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Amin. Karena kita sudah ditebus. Hidup kita milik Tuhan, bukan milik kita lagi. Dan yang ketiga, lewat salib. Inilah yang Yesus kerjakan, saudara. Yang ketiga, waktu manusia kehilangan hubungan dengan Tuhan karena dosa, sehingga ini yang Tuhan pulihkan, yaitu pemulihan hubungan Bapa dengan kita. Yesus cari itu manusia, Adam, Adam, di mana engkau? Hubungan terhilang. Sehingga dalam Efesus 2:15-18 katakan begini. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Waktu manusia melakukan hukum Taurat, tujuannya supaya manusia bisa mendekat kepada Tuhan. Hukum Taurat dibuat supaya manusia bisa mendekat kepada Tuhan. Tapi sayangnya, waktu hukum Taurat itu dibuat, semakin orang mengerti dosa sehingga dia sulit untuk mencapai Tuhan. Bagaimana caranya? Yesus mati di atas hukum Taurat, membatalkan hukum Taurat dengan segala perintahnya, supaya di dalam Kristus sudah ditanggung semuanya, dan menjadi manusia yang baru di dalam dirinya, dalam diri Yesus, untuk mengadakan ini damai sejahtera. Selanjutnya berkata begini, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh.
kita yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Amin. Jadi salib diberikan. Yesus menanggung semuanya itu lewat kayu salib. Supaya setiap kita hubungan itu dipulihkan. Firman Tuhan berkata begini, sehingga setiap kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Semua orang bisa masuk dan berkata, Bapa, ini aku. Bapa, ini aku datang. Dan lagi perantara. Zaman perjanjian lama, orang datang kepada Tuhan pakai perantara namanya imam. Imam besar dia masuk membuat pendamaian dengan Tuhan 1 tahun 1 kali. Dia masuk ke ruang Maha Kudus, dia mengadakan pendamaian buat umatnya 1 tahun 1 kali. Dan itu pun diwakili oleh imam besar. Tapi hari ini, saya beritahu buat saudara, hari ini juga saudara berkata, Bapa, ini aku. Kapan terakhir kali saudara berkata kepada Tuhan, Bapa, ini aku. Kapan terakhir kali saudara bersekutu dengan Tuhan dan Bapa, Bapa, ini aku. Apapun beban saudara, apapun masalah saudara hari ini, datang dan katakan, Bapa, ini aku. Mungkin saudara lelah, Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lelah. Kita sebagai anak dan Bapa, kita bisa datang masuk, Bapa, ini aku. Tuhan, aku capek. Tuhan, aku lelah. Tolong berikan kekuatan. Kenapa? Karena kita hidup di atas langit yang terbuka. Di mana Yesus sudah menggantikan setiap kita. Supaya kita punya akses langsung masuk. Bapa, ini aku. Kolose 1:20-23 katakan. Dan oleh Dialah, Yesus, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Segala sesuatu. Bukan salah satu, tapi segala sesuatu didamaikan dalam dirinya. Baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Waktu kita tidak mengenal Kristus, hidup kita jauh dari Allah. Dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti nyata dari perbuatanmu yang jahat. Karena hati dan pikiran kita seringkali kita menyangkal Tuhan. Pikiran kita jauh daripada Tuhan. Tapi lewat salib kita diperdamaikan. Dan ayat 22 katakan, sekarang. Katakan sekarang. Katakan dengan iman sekarang. Diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu. Untuk menempatkan kita kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kita hidup kudus, kita hidup bercela bukan karena kekuatan kita. Karena darah Kristus yang sudah menebus kita, menyucikan hidup kita. Sebab itu, kamu, katakan saya, harus bertekun dalam iman. Katakan bertekun dalam iman. Bertekun dalam iman. Tetap teguh. Tidak bergoncang. Tidak mau digeser dari pengharapan Injil. Yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus. Dan aku hari ini sebagai hamba Tuhan berkata, telah menjadi pelayannya. Saudara, waktu kita sudah diperdamaikan dengan Tuhan, diperdamaikan dengan Allah, jangan diganti oleh apapun. Jangan mau diganti oleh apapun. Jangan digeser imanmu. Sekalipun semua digoncang. Tuhan katakan, dan tidak bergoncang. Sekalipun semua digoncang, tetap kuat iman kita. Jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Dan yang telah kamu dengar hari ini. Kalau kita mengerti arti dari sebuah salib, maka sekarang saudara bisa melihat diri saudara. Betapa berharganya saya. Betapa mulianya hidup ini. Sehingga kita tidak mau ditukar dengan yang lain. Tidak mau ditukar. Sebagai ilustrasi begini.
Mungkin cincin ini terlihat jelek, tapi ini emas asli. Mungkin saudara punya cincin yang lebih bagus, batu akik yang menarik, tapi ini bukan emas. Banyak ya yang dibuat, bisa titanium, bisa stainless steel. Karena yang sedang ditonjolkan adalah batunya. Tapi buat saya, yang berharga adalah emas yang murni. Tidak mau saya tukar dengan sesuatu yang menarik, yang membawa kita kepada sebuah kerugian, yang menarik kita, yang membuat kita begini, artinya begini, membuat kita bergeser dari iman kita. Ada banyak cara dunia untuk bagaimana menggeser iman kita. Saudara, menggeser itu bukan sesuatu yang begini. Itu pindah. Dan kita langsung terasa bahwa saya sudah pindah tempat. Tapi yang disebut bergeser, saudara perhatikan meja ini. Pelan. 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 Sudah bergeser dari tempatnya. Dunia dan segala tipu dayanya sedang membuat kita ini beralih. Nggak usah rajin-rajin ke gereja. Nggak usah rajin-rajin baca Alkitab. Biarkan pendetanya aja yang baca Alkitab. Yang penting kita dengar. Biarkan gembala komselnya yang baca Alkitab. Kita dengar aja. Digeser. Tanpa terasa, kita sudah jauh dari posisinya. Firman Tuhan katakan begini. Sebab itu kamu harus bertekun di dalam iman. Tetap teguh. Lihat salib. Supaya iman kita tidak digeser oleh apapun. Amin. Amin. Lihat salib. Kalau kita lihat semua tulisan itu, sebuah gambaran, ini saya. Ini saya. Yang seharusnya saya disalib karena semuanya itu. Tapi Yesus sudah menggantikan buat kita. Saya pindah namanya ini. Ya, bukan digeser. Kekasih Tuhan, hari ini waktu kita merayakan, memperingati kematian Kristus, mari maknai dengan sebuah kehidupan yang benar. 3 tujuan Tuhan disampaikan lewat salib. Ada pertukaran kehidupan. Kita yang tadinya hidup di bawah kutuk, sekarang kita hidup di bawah berkat. Bukan berarti kemudian saudara begini, oh berarti aku nanti konotasi berkat dengan harta materi. Itu lebih jauh daripada itu. Karena waktu kita bicara berkat, kita hidup di tangan Tuhan yang memberkati, kekuatan Tuhan yang menyertai. Dan yang kedua, lewat salib kita belajar tentang kehidupan yang baru, identitas baru, jadi budak dosa, jadi hamba dosa. Sekarang kita menjadi hamba Allah. Untuk melakukan apa? Hidup ini untuk melakukan kebenaran, hidup ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, lewat salib hubungan kita dengan Bapa dipulihkan. Amin. Apapun keadaan saudara hari ini, hidup saudara dipulihkan. Saudara tinggal datang pada Tuhan, ini aku. Apa masalah saudara? Masalah keluarga? Masalah ekonomi? Masalah anak? Masalah hubungan suami istri? Datang sama Tuhan, ini aku. Kalau saudara-saudara merasa tidak kuat, Tuhan aku wes tidak kuat. Tolong aku, berikan aku kekuatan Tuhan. Kenapa? Karena Bapa, jalur dengan Bapa sudah terbuka dan kita tinggal datang, Bapa, ini aku. Datang apa adanya sama Tuhan. Karena hubungan kita sudah dipulihkan. Amin. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus malam hari ini. Saudara yang sudah dibaptis secara Islam, apakah saudara sudah menerima roti dan anggur? Kalau saudara belum, saudara bisa angkat tangan, nanti saudara akan dilayani. Oke. Kalau sudah semua, saya undang semua untuk saudara bangkit berdiri. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu yang datang buat kami. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau mengingatkan kami akan betapa besarnya korban-Mu di atas kayu salib. Menggantikan hidup kami. Kami yang seharusnya binasa, kami yang seharusnya tidak berharga, namun Tuhan membuat hidup kami berharga.
Terima kasih. Malam hari ini meteraikan firman-Mu, dan kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Sucikan, kuduskan dan roti dan anggur yang akan kami pakai Tuhan. Sebab di dalamnya kami menaruh iman dan pengharapan. Kami bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan. Sekali lagi katakan, karena salib-Mu Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Roti ini adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang dipecah-pecahkan bagi setiap kita. Ada 5.000 lebih luka yang ada di tubuh Kristus. Tubuhnya dicambuk. Tuhan diberikan mahkota duri buat setiap kita. Supaya olehnya firman Tuhan katakan, oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Oleh sebab itu ketika kita memandang roti yang adalah lambang daripada tubuh Tuhan yang terpecah buat kita, mari kita ingat betapa besarnya pengorbanan Tuhan. Jangan sia-siakan kehidupanmu yang seharusnya kita hancur hari ini, tapi Yesus pulihkan. Dia menyediakan punggungnya untuk dihancurkan. Dia menyediakan kepalanya untuk diberikan mahkota duri. Sebab dengan demikian, supaya kita memperoleh kasih karunia, memperoleh kesembuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita mengangkat cawan di tangan kanan kita, yang adalah lambang daripada darah Kristus yang tercurah bagi kita. Karena mahkota duri, karena luka, Yesus mencucurkan darahnya. Sehingga ketika lambung Kristus ditusuk, air itu keluar. Karena darah telah mengalir dari sekujur tubuhnya. Darah adalah lambang dari mata materai. Perjanjian baru yang Tuhan kerjakan. Karena dengan darahnya, Dia menutupi setiap pelanggaran-pelanggaran kita. Ada jalan masuk yang terbuka. Pintu yang terbuka. Sehingga setiap kita dapat berkata, ya Aba, ya Bapa. Oleh sebab itu ketika kita minum cawan ini, yang adalah perjanjian baru yang dimeteraikan bagi kita, jangan lagi sia-siakan hidupmu. Hiduplah bagi Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin.
Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Letakkan cawan di bangku saudara. Mari masing-masing kita buka dua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari semua bangkit berdiri. Buka dua tanganmu dan bersyukurlah kepada Tuhan. Lihat betapa besarnya kasih-Nya atas kita. Kasih-Nya tak terselang. Kasih-Nya begitu besar atas kita. Sehingga Dia rela melakukan yang paling menderita, yang diderita oleh manusia lewat salib. Terima kasih Yesus. Allahku yang setia, Terima kasih kami bersyukur buat cinta-Mu yang tak berkesudahan. Kami bersyukur, kami bangga memiliki Engkau Tuhan. Kami berbahagia sebab kami memiliki penanggung penyelamat yang hidup. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima Kami kasih bersyukur. Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan, buat pertukaran yang Kau lakukan buat kami. Sehingga hari ini kami boleh menjadi manusia yang berharga di hadapan Engkau. Di hadapan-Mu kami manusia yang tidak bercacat dan bercela karena darah Kristus yang tercurah bagi kami. Terima kasih Bapa. Meteraikan apa yang sudah kami dengar, meteraikan apa yang sudah kami kerjakan dan kami lakukan. Sebab dengan perjamuan kudus ini, kami senantiasa mengingat korban-Mu yang besar atas hidup kami. Terima kasih. Dan biarlah malam hari ini, kami terus bersuka cita ketika kami melihat salib Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah Yesus Tuhan, darah-Nya, darah anak domba yang telah dimerdekakan seluruh. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darah-Nya, darah
saudara katakan, kita telah menang, kita telah ditebus, kita telah dimerdekakan di dalam Tuhan. Sebab itu terpujilah nama Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Mari semua bertepuk tangan bagi Raja segala Raja. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, sungguh ajaib dan penuh keagungan. Mari rock Jember satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari rock Jember angkat tangan-Mu. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Serukan haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan, Kau ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan. Mari bebaskan hatimu, menari buat Dia. Kerajaanmu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Kau Tuhan berjaya dan meminta untuk. Katakan, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Suara lebih dahsyat. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Yang sudah dimerdekakan, boleh angkat tangan. Yang pernah disembuhkan, serukan haleluya. Yang dimerdekakan bilang, itu saya. Haleluya. Oleh darah anak domba, setiap kutuk dipatahkan. Amin. Haleluya. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Siapa yang dikalahkan? Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Saya mau memanggil nama-nama tertentu. Nanti yang saya panggil, sorakan, tunjukkan, ekspresikan orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Saya mau panggil
dimerdekakan, Bapak Ibu orang dimerdekakan, semua jemaat ikuti ya. Coba dimerdekakan gimana Pak? Ekspresi dimerdekakan gimana? Saya mau panggil orang muda dong. Saya mau panggil saya mau panggil juga Darren, datang ke depan. Ya, saya mau panggil Rolinka. Oke. Mari rayakan kemenangan kita di dalam Tuhan, amin. Hidup kita bagi siapa? Yesus. Hidup kita bagi siapa? Yesus. Oleh darah anak domba. Saudara adalah saksi-saksinya. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak. Lebih lagi, serahkan oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah, oleh darah anak domba. Haleluya, haleluya. Yesus dahsyat, amin. Amin. Shalom, saya Aaron akan menyampaikan info kegiatan GBI Rock Jember. Komunitas kerajaan atau KK dilakukan secara onsite dan online di wilayah masing-masing. Untuk informasi mengenai KK dapat menghubungi Bapak Adi Chandra di nomor 0813 3665 6105 atau di Rock Center Jember di nomor 081 228 523 61. Setiap Sabtu pukul 5 pagi, doa pagi diadakan secara online melalui Zoom. Setiap hari Minggu, ibadah anak Rocky diadakan secara onsite pukul 8.30 di Aula House Musik Jember. Mari Bapak Ibu terus dukung anak-anak untuk dapat mengikuti ibadah Rocky. Persembahan hari ini Anda dapat transfer di akun BCA atas nama Benny Kristanto dengan nomor 0244 057 507. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah secara onsite, amplop persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak dekat pintu keluar. Sekian info minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kami mengundang saudara, mengajak saudara untuk kita pesta rohani, amin. Hari Minggu, amin. Kita akan merayakan ya hari Paskah dan kita percaya bukan hanya sekedar memperingati, tapi kita mengalami kuasa kebangkitan itu. Katakan haleluya. Jam 8 pagi di tempat ini ya. Kami mengajak saudara juga yang mengikuti ibadah secara online, mari hadir bersama dengan kami hari Minggu jam 8 di tempat ini. Bolehkah saya mau undang saudara untuk bangkit kembali, bangkit berdiri kembali. Saya percaya pulang dari tempat ini, kita tidak lagi mencari kepuasan di dunia ini. Sebab yang kita rindu, yang kita butuhkan sudah terpenuhi di dalam satu nama, yaitu nama siapa? Yesus Kristus. Haleluya. Christ is enough for me. Haleluya. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need.
berdoa, jawi dan kiri kananmu katakan, "Jok ndelok mburi." Ya, jangan lihat masa lalumu, jangan kembali lagi ke masa lalumu, oke? Amin. Sebab Yesus ada di depan kita. Amin. Terima kasih, sempurnakan ibadah kami malam hari ini. Sebab kami percaya Kristus sudah hadir dalam hidup ini, dalam ruangan ini. Tuhan hadir menyembuhkan kami, membebaskan kami, melepaskan kami, bahkan memberikan sukacita yang besar atas kami. Memberkati persembahan yang ditaburkan di tempat ini, dan kalau lewat taburan ini Tuhan, kami persembahkan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Mari kekasih Tuhan, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pulanglah, bawalah anugerah yang besar yang dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Kekuatannya turun atas kita, pengurapannya turun atas kita, sehingga engkau dimampukan mengelola, mengerjakan apa yang dipercayakan dalam kehidupanmu, dan Tuhan yang membuatnya berhasil. Engkau para pelajar, para mahasiswa diberkati dengan hikmat kepandaian yang daripada Tuhan, dan setiap langkah-langkahmu, masa depanmu diberkati oleh Tuhan, dan setiap hal dalam pekerjaan tanganmu Tuhan yang memberkati. Diberkati keluargamu, diberkati rumah tanggamu, diberkati orang tua mertuamu, diberkati anak-anakmu. Terima kasih Bapa, diberkati bakul tempat adonanmu. Dan aku Tuhan menghadapkan wajahku kepadamu dan memberikan kepadamu kasih karunia dan damai sejahtera. Dan aku mengurapi dan mengutus engkau kemanapun kau berada, menjadi perwakilan kerajaan Allah, sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, melalui anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan melalui persekutuan dengan Roh Kudus, turun dalam setiap kehidupan kita, mulai saat ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua umat Tuhan yang berkemenangan berkata, Amin. Amin. Selamat memperingati Jumat Agung Merdeka. Amin. Saudara jangan duduk dulu, saudara tetap berdiri, tapi menghadap ke belakang. Jadi kita akan mengambil foto bersama. Nah, saya minta nanti ada yang mengambil foto dari atas sana.